Allah 3 kali. Seru juga ini judul. Satu Allah 3 kali ya. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 kata matematika 1 kali 3 itu 3. Tapi di pelajaran kita ini 1 kali 3 itu apa? 1. Dia tetap 1. Nanti kita akan coba untuk melihatnya. Kembali buku ini yang kita gunakan untuk pelajaran ya. Saya lihat di WA yang diumumkan oleh Anti Eis, Anti Maria dan pengurus di Baidok ini itu dipublish terus atau dikirim dan bisa dibaca sebelum kita belajar. Misalnya yang belum punya buku bisa baca dari situ. Nah, ini buku kita. Kemudian ayat kita untuk hari ini tertulis di mana? Yang sudah baca ayat kita hari ini tertulis di itu dia. 2 Korintus 13 ayat 13 ya, bukan ayat 14. Ayat 13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di sana ada makna yang terkandung. Apa itu makna yang terkandung itu? Artinya ada arti ataupun ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada juga biasanya menyebutkan itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, di sini ada tiga unsur yang dibilang tadi Allah itu sendiri. Tiga unsur Allah, ya. Allah itu dibilang di sini Yesus Kristus, ada Allah, ada Roh Kudus. Tadi pendeta sebutkan ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Nah, kelihatannya sesuai dengan judul tadi, satu Allah 3 kali. Apa tadi dibilang? Satu Allah kali 3. Satu Allah kali 3. Nah, siapa di sini yang sudah atau yang belum sekolah atau yang sudah sekolah tapi mungkin tidak bisa kelihatan ya, pendeta bikin itunya kecil aja, satu gambar aja. Jadi di sekolah kita belajar ada namanya Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Panca itu 5, sila itu ya sila. Dibilang sila pertama apa itu? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Nah, rata-rata anak sekolah pasti harus hafal ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian lambangnya apa, dan itu tertera atau terdapat di dalam lambang negara kita yang namanya burung Garuda. Ada keduanya kemanusiaan adil dan beradab dan seterusnya. Tapi yang menjadi pelajaran kita hari ini, Tuhan itu Maha Esa. Esa itu 1. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada sila ke-1 di dalam Alkitab. Ayatnya di mana? Ulangan 6 ayat yang ke-4. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada kata Esa seperti yang ada di di sila Pancasila tadi. Makanya kalau ditanya, coba sebutkan sila pertama di dalam Alkitab. Sila pertama di dalam Alkitab itu ini, Tuhan itu Esa. Seperti tadi kan. Tapi ini pendeta menghubungkan ini ya. Di negara kita ada sila, ada 5 sila dan 1 adalah menyatakan bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya 1. 1 itu tunggal, tidak ada duanya gitu. Itu artinya. Nah, sekarang dihubungkan dengan judul kita tadi, kok ada satu Allah 3 itu 3 kali? Rupanya di 28 ajaran dasar kita ini ada
judul namanya kealahan. Ada satu judul yang disebut kealahan. Nah, itu dia, Tuhan itu Esa. Nah, kealahan itu atau sering disebut Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi itu tidak tadi satu Allah 3 kali. Allah itu satu, Allah itu Esa. Alkitab juga katakan itu. Ulangan 6 ayat yang ke berapa? Keempat, nanti di kuis, ingat loh. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan kok Allah yang Esa itu, kok ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Berarti 3 dong. Allahnya orang Kristen itu 3 dong katanya. Tidak. Pelajaran kita tadi sudah menyebutkan bahwa itu Esa ini harus kita pegang ya. Satu, Esa itu artinya satu. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu dalam pelajaran-pelajaran di pelajaran tentang kealahan itu disebut dengan Trinitas. Trinity. 3 tapi 1 gitu ya. Dulu kita pernah ada istilah apa tuh? 3 in 1 katanya, 3 in 1. 3 di dalam 1. Nah, ya, sering disebut dengan the triune God. Allah yang satu, tapi dia merupakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kok bisa begitu? Gimana sih ini kok Allah satu tapi 3? Nah, buku kita membahas atau memberikan ilustrasi atau analogi atau perbandingan bagaimana kita mengerti ini dengan mudah. Jadi ini ingat ya, kita tidak samakan Allah dengan sosok-sosok yang lain, tapi hanya untuk alasan belajar dan memudahkan kita untuk mengertinya. Jadi buku kita menyebutkan siapa yang suka makan telur. Siapa suka makan telur? Wah, telur itu enak ya, goreng, direbus, di mata sapi, di dadar. Wah, enak. Ini dia telur. Wah. Ini ada berapa telur di sini? 1. 1 telur. 1 telur itu terdiri dari, ya ini yang kita coba lihat untuk untuk memudahkan kita belajar. 1 telur itu terdiri dari cangkang telur. Tahu cangkang? Cangkang itu bagian luarnya itu, yaitu dia yang kalau kita mau kita ketok pakai sendok tok atau pakai pisau tok, kemudian kita pecah lalu kita goreng, atau kalau sudah direbus kita ketok-ketok ke meja, nanti kita buka cangkangnya. Nah, di dalam telur ada juga apa? Ada juga putih telur, seperti cairan bening dan agak kental. Itu sering disebut dengan apa? Albumin. Jadi itu bagian dari telur. Cangkang adalah telur. Kemudian bagian yang apa tadi? Yang bening itu yang disebut albumin, itu cairan jernih yang disebut albumin itu juga telur. Kemudian ada juga di bagian dalam itu yang kuning disebut dengan kuning telur. Kuning adalah telur, cangkang adalah telur, putih adalah telur. Tapi kuning bukan putih, putih bukan kuning, cangkang bukan kuning telur, cangkang juga bukan putih telur, tapi semuanya telur. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat. Ini luar biasa ini pelajaran kita ini. Kita belajar bagaimana Allah yang sangat mengasihi kita itu harus digambarkan dengan sedemikian rupa oleh karena begitu kasihnya Allah itu kepada kita. Nah, kalau ini 3 telur. Ada telur 1, ada telur 2, dan ada telur 3. Tapi yang tadi, walaupun dia itu disebut 3,
tapi dia tetap apa? Tetap satu. Dia tetap satu telur, walaupun terdiri dari beberapa atau 3 bagian yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan Allah? Nah, ada lagi ilustrasi ataupun cara yang lain untuk mengetahui atau mencoba untuk memahami dengan mudah. Ini ada apa namanya? Ada benang. Nah, ada benang. Ini ada 3 dalam 1. Ya, 3 dalam 1 itu apa? 3 in 1. Ada benang warna apa saja itu? Ada benang warna merah atau seperti pink gitu ya, merah lah kita bilang. Kemudian ada benang warna biru. Kemudian ada benang warna kuning. Dia dianyam atau dikepang begitu, membentuk satu. Ya, ini seperti apalah ini, seperti tali atau bandana kalau untuk cewek-cewek ya, suka ditaruh di rambutnya begitu, diikatkan begitu untuk membantu supaya rambutnya tidak jatuh-jatuh. Nah, dia satu, tapi dia terdiri dari 3 kita sebutlah 3 unsur, tapi mereka itu tetap satu karena dia adalah membentuk sebuah apa itu tadi, bando ya atau apa gitu ya. Anak-anak cewek tahu itu. Oke. Kemudian kita akan mendapati akhirnya jadi seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan Trinitas tadi, jadi begini dia. Allah yang kita sebut Esa tadi itu, Allah, God. Oke, yang ini aja ya, yang ini aja. Oke, nah ini dia. Allah yang kita sebut Esa tadi, yang di tengah-tengah itu, dia tadi kita apa? Kita sudah belajar Allah itu ada 3 kali gitu ya. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus yang di bawah itu. Ke kiri Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kalau kita mau lihat bahasanya begini, coba cara membacanya. Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nah, kemudian Bapa bukan anak. Bapa bukan Roh Kudus. Kemudian anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Tapi mereka itu adalah Allah, ya. Allah Bapa, Anak, siapa Allah Anak itu disebut Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya ini yang disebut dengan istilah Trinitas. Jangan lupa ya istilahnya Trinitas. Jadi kalau dibilang apa sih Trinitas? Oh, Trinitas itu adalah kealahan. Allah kita itu Esa. Tapi oleh karena kasihnya, oleh karena tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Allah yang Esa itu untuk menolong, menyelamatkan kita, sehingga Allah itu kita kenal dengan 3 pribadi seperti ini. Apa namanya? 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi kita akan bahas satu-satu. Jadi ini masih yang secara gabungan, jadi masih sedikit dulu informasinya. Nanti kita akan gabung. Kita akan pelajari lagi, atau mungkin kita bahas 3-tiganya dalam satu hari kalau nanti bisa dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kita bahas nanti Allah Bapa, kita bahas mengenai Allah Anak, kita diskusikan mengenai Allah Roh Kudus. Nah, seperti itu. Ketiga anggota kealahan mengasihi satu sama lain.
dan memiliki hubungan yang apa? Yang istimewa, yang istimewa. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 itu satu ya, bukan tanda seru, maaf. Itu 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah yang kita kenal dengan Allah yang Esa, yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang memiliki satu tujuan, satu maksud, satu cita-cita, satu rencana untuk kita, khususnya kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Apa dikatakan? Allah itu, Allah Trinitas itu satu dalam tujuan. Tujuannya apa? Menyelamatkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, menyelamatkan kita semua, ya. Saya, kemudian di sini ada di slide-nya pendeta ini ada Kinanti dan Gilbert Kawilarang, kemudian ada Teguh, ada siapa lagi nih? Ada Arin dan Ariela, ada Friendly dan Lovely, Siregar, ada siapa lagi nih ya? Ada Catherine ya, ada Tante Hosana, ada Anti Eis, ada Monita, ada Joseph. Mungkin terbatas untuk semua tampil di layar sini karena pendeta sedang presentasi atau sedang membagikan bahan ini. Jadi kita semua dikasihi, dan tujuan Allah itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Siapapun dia, asal dia mau untuk diselamatkan. Nanti ada pelajaran untuk itu. Nah, tapi itu tadi ya, Trinitas itu 3 kali 1, jawabannya adalah 1, bukan 3. Dia adalah Allah yang Esa, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita coba lihat lagi pelajaran selanjutnya. Contoh ya, pada waktu Allah itu hadir di dalam apa itu? Dalam bersama ya. Ada ayat yang menyebutkan itu ya, Allah apa namanya? Allah Trinitas itu kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Apa dikatakan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini menyebutkan ada kata kita. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Kalau kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, kalau saya itu atau aku itu tunggal, satu. Tapi kalau dibilang kami atau kita, dia apa? Dia disebut dengan istilah lebih dari satu. Ada istilahnya tunggal atau jamak. Jamak itu lebih dari satu. Nah, dengan kita membaca baiklah kita, nah berarti di sini kelihatan bahwa pada saat penciptaan, waktu menciptakan manusia itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ataupun pada saat penciptaan lainnya, kita sebutlah Trinitas itu ada di sana. Nah, ini kan dia. Baiklah kita, kayak kita. Misalnya kita kerja kelompok ya. Ada tugas kelompok.
Yuk kita ini yuk, kita janjian ketemu yuk. Yuk kita bikin grup yuk, kita bikin grup apa namanya? Grup diskusi. Yuk kita jalan bareng yuk. Kita, enggak mungkin dia akan bilang kita ngomong sendiri gitu. Nah, kita, ya ini beda dengan misalnya ada bahasa yang menyebutkan saya itu kita gitu ya. Kita punya cita-cita, kita punya kerinduan, tapi padahal menyebut dirinya itu lain. Yang pendeta maksudkan adalah dalam bahasa yang umum, kita itu menyatakan lebih dari satu, ya. Kita ndak lagi menyinggung misalnya bahasa yang mengandung arti kitanya itu tunggal, tapi ini adalah yang jamak. Kemudian pada saat peristiwa Menara Babel, ada kata kita juga di sana. Menara Babel itu, pendeta ndak taruh itu ayatnya, Kejadian 11 ayat yang ke-7. Tapi dituliskan di sana, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Masih ingat cerita Menara Babel? Waktu itu ada apa namanya? Ada sebuah rencana untuk membangun menara yang tingginya itu puncaknya sampai ke langit. Marilah kita dirikan sebuah menara yang puncaknya itu, atau sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya menjulang atau tinggi sampai ke langit. Kemudian Tuhan bilang, waktu sebelumnya Tuhan bilang, kalian harus beranak cucu, bertambah banyak, kemudian harus tersebar memenuhi bumi ini. Tapi mereka, kita ngumpul aja lah di satu tempat, kita bikin aja menara sampai ke langit. Dan Tuhan tidak suka itu. Makanya di ayat yang keempat, marilah kita, di ayat yang ke-7 tadi, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, 3 dalam kesatuan itu ada di sana, kita bisa lihat. Dan seperti yang dibahas di sebelumnya, mereka satu di dalam maksud, di dalam rencana, di dalam pekerjaan, walaupun itu 3 ataupun dalam bentuk 3, ya. Nanti lebih jauh nanti ke depan kita akan pelajari lagi perdalam ini, ya. Tapi untuk pertama ini, apa yang dimaksud dengan Allah, satu 3 kali tadi, satu Allah kali 3 tadi, itu adalah bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang disebut dengan Trinitas itu, mereka adalah anggota kealahan yang saling mengasihi dan memiliki hubungan yang istimewa. Nah, ketiga anggota kealahan itu bekerja dengan baik bersama-sama, ya. Dikatakan Bapa memberikan anaknya, Yesus memberikan dirinya sendiri, dan Roh Kudus memberitahukan atau memberikan kelahiran tentang Yesus Kristus. Di Yohanes 3:16 kita tahu itu bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita belajar hari ini bahwa Allah itu bisa kita ketahui di dalam 3 pribadi yang disebut dengan kealahan, ya, kealahan. Kealahan itu bukan menyatakan bahwa Allah itu ada 3, tapi Allah itu tetap satu. Satu kali pernah juga ada peristiwa di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu ada atau hadir di dalam satu peristiwa. Itu kalau kita membaca di buku Matius, ya nanti kan ada juga
soal ya. Bagaimana coba kita temukan beberapa ayat dalam Alkitab yang membantu kita memahami bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu hadir ya. Tadi dalam penciptaan kita sudah lihat. Kemudian satu kali dalam peristiwa baptisan juga ada di Matius pasal 3. Kita lihat di sana. Dalam ayat yang ke-16 pada waktu Yesus menerima baptisan. Segera sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus itu kan Allah Anak kan. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah itu Roh Kudus. Kemudian lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah suara dari Allah Bapa. Jadi Allah Anak Yesus Kristus ada di sana yang sedang menerima baptisan dari Yohanes. Kemudian Allah Roh Kudus tampak di sana di dalam wujud seperti burung merpati. Kemudian Allah Bapa terdengar dalam suara yang menyebutkan, inilah anakku yang kukasihi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi itulah pelajaran kita untuk hari ini mengenai Trinitas. Trinitas itu satu Allah kali tiga. Nah, tadi doa yang sering dijadikan sebagai doa berkat, ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita atau menyertai kamu sekalian. Itu artinya bahwa Allah di dalam tiga kesatuan tadi itu, tiga pribadi yang merupakan satu kesatuan itu adalah Allah yang begitu mengasihi saudara dan mengasihi saya. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita akan bertumbuh untuk lebih memahami akan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.